Faman ittaba'a hudaya, lalu kemudian siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. DPC Weiboma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Membacanya adalah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup, sebagai panduan dalam kehidupan seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat 123 sampai 124. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika telah datang peringatan dariku, jika telah datang petunjuk dariku, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan kujadikan kehidupannya itu sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jika kita ingin selamat di dunia, apalagi di akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan dua ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin keselamatan bagi siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, maka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima, telah kutinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut maka tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dan apapun yang berhubungan dan berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Al-Qur'an diturunkan melalui perantara Jibril alaihi salam, maka jadilah malaikat Jibril alaihi salam sayyidul malaikah, penghulu para malaikat, dan menjadi malaikat yang sangat mulia. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, dan menjadi manusia yang terbaik. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di dua kota, Mekah dan Madinah, maka jadilah dua kota tersebut kota yang paling mulia di muka bumi ini. Jika kita ingin mulia, maka marilah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Marilah kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semakin besar perhatian kita terhadap Al-Quran, semakin tinggi juga keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita, untuk memuliakan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab, sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat seseorang dari Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin, dan akan merendahkannya dengan Al-Qur'an pula. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ketika menggambarkan kemuliaan seseorang nanti di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibihi al-Qur'an, dikatakan pada pembaca Al-Quran, iqra wartaki waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhirin ayatin taqra'uha. Bacalah dengan tartil, sesungguhnya kedudukanmu itu sesuai ayat yang terakhir kau baca.
Dalam hadis lain dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada para pembacanya. Namun bagaimana Al-Quran akan memberikan kita syafaat? Kaifa Al-Quran sayashfa'u lana wa nahnu mashghuluna kulla yawmin bi Facebook. Bagaimana dengan Al-Quran akan memberikan kita syafaat sedangkan kita terlalu sibuk dengan Facebook? Wa kaifa Ali Imran wa kaifa Al-Baqarah tashfa'u lana wa nahnu mashghuluna kulla yawmin bi WhatsApp. Bagaimana Al-Quran akan memberikan kita syafaat sedangkan kita terlalu sibuk dengan WhatsApp? Wa kaifa Ali Imran wa jami'us surah, dan bagaimana Ali Imran dan surah lainnya memberikan kita syafaat. Ayyuhal hadirun, ij'al Quran fi qulubina waj'alhu da'iman fi hayatina. Jadikanlah Al-Quran dalam hati-hati kita. Fabismillah Al-Quran sayashfa' lana fi yaumil qiyamah. Maka dengan izin Allah, Al-Quran akan memberikan kita syafaat. Wa nas'alullaha an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.